televisi, tak ada bau, tak ada kecemasan. Jika suara tak lagi didengar, maka kata-kata harus mengguncang. Wiji Tukul, seorang penyair rakyat yang terlalu berani menulis kebenaran. Penyair perlawanan yang suaranya menggema dari lorong-lorong rakyat kecil. Tiba-tiba menghilang di tengah gejolak reformasi 1998. Bukan karena lupa arah pulang, tapi karena ia terlalu lantang bersuara, menentang tirani dengan puisi. Benarkah ia hanya hilang? Atau ada kekuatan besar yang berusaha membungkam suaranya? Di negeri ini, terkadang kata-kata lebih berbahaya dari senjata. Dan Wiji Tukul menulis kata-kata yang mengguncang kekuasaan. Karyanya selalu hidup dan tak pernah mati. Seperti pepatah, mati satu tumbuh 1000. Wiji Tukul yang lahir dengan nama asli Wiji Widodo lahir pada 26 Agustus 1963 di Kampung Sorongkenen, Solo, Jawa Tengah. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara dalam keluarga sederhana. Ayahnya bernama Kemis Harjo Suwito, bekerja sebagai penarik becak, dan ibunya bernama Sayem. Ia juga membantu perekonomian keluarga dengan menjual ayam bumbu. Keluarga Wiji Tukul menganut agama Katolik dan tinggal di lingkungan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh dan tukang becak. Sejak usia dini, Wiji Tukul telah menunjukkan minat yang besar terhadap dunia seni. Dia mulai menulis puisi saat duduk di bangku SD dan semakin mendalami ketertarikannya pada seni teater ketika ia bersekolah di SMP Negeri 8 Surakarta. Setelah lulus SMP pada tahun 1979, ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Karawitan Indonesia atau biasa disebut SMKI, jurusan tari. Namun karena keterbatasan ekonomi keluarga, Tukul terpaksa menghentikan pendidikannya pada tahun 1982 untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai anak tertua, Tukul merasa bertanggung jawab untuk membantu keluarganya. Ia mengambil beberapa pekerjaan, mulai dari berjualan koran, menjadi calo karcis bioskop, hingga bekerja sebagai tukang parkir di perusahaan mebel antik. Pengalaman hidup di lingkungan masyarakat kelas bawah dan berbagai pekerjaan yang dilakoninya memberikan inspirasi mendalam bagi karya-karya puisinya di kemudian hari. Nama Tukul, yang berarti tumbuh, diberikan oleh Cempelawu, anggota bengkel teater, sebagai simbol harapan agar ia terus berkembang dalam dunia seni. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, semangat dan dedikasi Wiji Tukul terhadap seni dan perjuangan rakyat kecil terus tumbuh, menjadikannya salah satu penyair dan aktivis paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Minat Wiji Tukul terhadap seni dan sastra membawanya bergabung dengan komunitas teater dan seni di Solo. Ia aktif dalam kelompok teater Jagat dan mendirikan sanggar Suka Banjir bersama istrinya Dia Sujira, yang akrab disapa Sipon. Melalui sanggar ini, mereka mengadakan berbagai kegiatan seni dan budaya yang menyuarakan aspirasi rakyat kecil. Puisi-puisi Wiji Tukul dikenal lugas dan tajam, mencerminkan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Karya-karyanya seperti Peringatan, Bunga dan Tembok, serta Nyanyian Akar Rumput menjadi simbol perlawanan dan semangat untuk melawan ketidakadilan. Selain menulis, Wiji Tukul juga terlibat aktif dalam gerakan buruh dan menjadi anggota Partai Demokratik atau disingkat PRD. Pada tahun 1995, saat mengikuti demonstrasi buruh, ia mengalami cedera mata akibat pukulan popor senapan yang mengakibatkan gangguan penglihatan permanen. Puisi-puisinya bukan sekedar rangkaian kata indah. Puisi-puisinya adalah ledakan kemarahan, jeritan rakyat kecil, dan perlawanan terhadap penguasa yang menindas. Suatu hari, ia membacakan puisi berisi kritik terhadap rezim di sebuah pentas kemerdekaan. Tak lama setelah itu, ia ditangkap. Wiji diinterogasi,
diancam, dan dilarang menulis lagi. Tapi Wiji Tukul tidak pernah takut. Dia justru semakin berani, semakin lantang, dan semakin melawan. Pada Februari 1998, di tengah situasi politik yang memanas menjelang reformasi, Wiji Tukul menghilang. Banyak yang meyakini bahwa ia menjadi korban penghilangan paksa oleh aparat keamanan karena aktivitasnya yang kritis terhadap pemerintah. Hingga kini, keberadaannya tidak diketahui, dan berbagai upaya untuk mengungkap nasibnya belum membuahkan hasil. Meskipun demikian, semangat dan perjuangan Wiji Tukul terus hidup melalui karya-karyanya. Puisi-puisinya masih relevan dan menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Film, buku, dan berbagai pertunjukan teater telah dibuat untuk mengenang dan menghormati kontribusinya dalam dunia sastra dan aktivisme di Indonesia. Pada tahun 1992, Wiji turun ke jalan membela kaum buruh dan rakyat miskin. Ia berdiri di garis depan demonstrasi, memperjuangkan hak-hak yang dirampas. Puncaknya, pada tahun 1995, ia mendampingi buruh PT Sritek yang menuntut kenaikan upah dari Rp1.600 per hari, jauh di bawah standar minimum. Tapi, pemerintah tak mau mendengar. Demo berujung ricuh. Polisi mengejar, dan Wiji Tukul lari sekencang mungkin bersembunyi di kuburan. Namun, akhirnya ia tertangkap. Wiji dipukuli tanpa ampun. Kepalanya dihantam ke kap mobil. Rotan menghantam tubuhnya bertubi-tubi. Ia ditendang, dipukul, dan diinjak-injak. Dan yang paling parah, retina mata kanannya hampir lepas. Wiji harus segera dioperasi, tapi ia tak punya uang. Kawan-kawannya menggalang dana. Namun, di saat terakhir, dokter yang menangani Wiji menggratiskan operasinya. Tapi, meskipun nyawanya sudah hampir hilang, Wiji Tukul tidak menyerah. Wiji Tukul semakin aktif di Partai Rakyat Demokratik. Ia menjadi ketua divisi propaganda, menyebarkan pamflet berisi perlawanan terhadap rezim. Namun pemerintah tak tinggal diam. Aparat mulai memburu Wiji. Ia melarikan diri ke Yogyakarta, Jakarta, Bekasi, hingga ke Kalimantan Barat. Di sana, ia mendapat identitas palsu dengan nama Paulus, warga Sungai Ambawang. Tapi pengejaran terus berlanjut. Setiap aktivis yang tertangkap dipukuli dan ditanyai satu hal. Di mana Wiji Tukul? Tak ada yang tahu, tak ada yang berani bicara. Pada November 1997, Wiji sempat pulang ke Solo. Ia ingin merayakan ulang tahun anaknya. Saat itu, Wiji Tukul berjanji kepada istrinya bahwa Wiji Tukul akan pulang lagi tahun depan. Tapi, itulah terakhir kalinya ia terlihat. Pada bulan Mei 1998, Indonesia bergolak. Rakyat turun ke jalan menuntut Soeharto turun dari kursi presiden. Di tengah kekacauan itu, beberapa aktivis mulai menghilang, termasuk Wiji Tukul. Tidak ada saksi, tidak ada berita, tidak ada jejak. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya. Namun banyak yang percaya ia diculik oleh pasukan khusus, dibunuh, dan mayatnya tidak pernah ditemukan. Suatu ketika, istrinya, Sipon, hanya berkata, "Kalau suami saya masih hidup, ia pasti sudah pulang." Wiji Tukul adalah simbol keberanian dan perlawanan terhadap tirani. Melalui kata-katanya, ia mengajarkan kita untuk tidak diam menghadapi ketidakadilan dan selalu memperjuangkan kebenaran. Meskipun raganya telah tiada, suaranya akan terus bergema dalam setiap perjuangan rakyat Indonesia. Wiji Tukul mungkin telah tiada, tapi kata-katanya tetap abadi. Puisinya masih dibacakan hingga hari ini. Namanya terus disebut sebagai simbol perlawanan.
dan suaranya akan selalu bergema di hati mereka yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Karena, seperti yang pernah tertulis dalam puisinya, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, hanya ada satu kata, lawan. Saya teringat dengan satu kutipan dari Che Guevara yang berisi, "Jika hati kalian gemetar melihat ketidakadilan, maka kalian adalah bagian dari kami." Sekian dari saya, terima kasih.